sehat walafiat, nikmat rezeki, nikmat kesempatan, nikmat kesenangan, kenyamanan, nikmat bermacam fasilitas kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Dan antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat taufik dan hidayah. Ma'asyiral hadirin rahimahullah, di hari ini kita menyaksikan sebagian daripada umat Rasulullah, termasuk yang mungkin hidup bersama kita, entah itu keluarga kita atau teman-teman kita atau orang yang segera kita kenal, disibukkan dengan berangkat ke kota Mekah, berangkat ke kota Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan mereka semua diberi Allah keselamatan, keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kemampuan untuk beribadah, melakukan ketaatan dan yang diwajibkan Allah sebagai fardu ataupun yang disunahkan. Dan termohon kepada mereka semua Allah berikan sehat walafiat dalam taat. Allah berikan haji mereka haji mabrur, sa'i masykur, ja'awalan tabur. Dan mudah-mudahan mereka berdua akan pulang kembali dari negeri kita, mereka tetap mereka masing-masing berdua mereka akan sehat walafiat dan haji mereka menjadi haji yang mabrur, makbul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan rahimahullah, di dalam syariat Islam atau keterangan rukun Islam, Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada Allah mengikut dalam Al-Quran tentang perihal ibadah haji. Mengenai hukum ibadah haji adalah suatu yang wajib atas seorang muslim dan muslimah yang memenuhi syarat-syarat. Kemudian di situ Nabi Muhammad SAW menyebutkan dari dalam sebuah hadis bahwa Islam ala khamsin. Islam itu tidak akan didirikan dengan 5 perkara. Pertama, syahadat, ucapan kalimat dua kalimat syahadat, syahadat la ilaha illallah, syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Ini untuk orang-orang yang memang terlahirkan bukan sebagai muslim, maka mereka akan pernah bisa langsung tulislah mengikrarkan berucap 2 kalimat syahadat. Ada kita yang alhamdulillah kebanyakan lahir untuk bapak muslim, maka itu sudah langsung dianggap sebagai bayi muslim begitu ditolak. Itu bedanya. Kalau orang yang terlahir dari orang muslim, maka dia tidak akan menjadi muslim kecuali setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun kita yang terlahir dari orang muslim, maka kita begitu lahir langsung menjadi seorang muslim. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaum Ramadan wa hajjul bait liman istata'a ilaihi sabila. Lalu yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat berpuasa, dan yang kelima Rasul mengatakan wa hajjul bait liman istata'a ilaihi sabila, dan beribadah haji bagi orang yang mampu. Alhamdulillah, ini bentuk rahmat dari Nabi Rasulullah yang aslinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya di sini tidak ada tambahan kalimat limanis atau sabila, maka kita semuanya mengimbannya ini yang termasuk tahun haji. Alhamdulillah, di situ Rasul mengatakan dan ibadah haji bagi yang mampu. Yang tidak mampu tidak ada tuntutan. Saya kita bertanya apa itu termasuk kategori orang yang mampu atau tidak mampu. Nanti di situ kita nanti mengenal ada istilah haji badal. Membadalkan uang kita walaupun sudah wafat tapi belum sempat haji. Apa memang harus haji badal itu kita lakukan? Wajib hukumnya atau sekedar sunnah saja bentuk birrul walidain tertentu. Ikhwan rahimahullah,
Makna istiqomah itu yang sering terlintas di benak kita, makna mampu dalam finansial. Ada duit, ada duit. Padahal makna di situ istiqomah itu luas, bukan cuma urusan duit. Memang salah satu yang pokok dibutuhkan oleh seorang dalam menghadapi pertanyaan syarat tadi adalah bekal. Itu untuk uang yang dibekal, yang dekat dengan kota Mekah atau di kota Mekah mungkin mereka ada burung kos. Tapi bekal itu, kalau kita termasuk orang ongkos haji, bukan cuma itu, tapi juga termasuk bekal ongkos ada, buat perjalanan tidak ada, tidak bisa begini, tidak bisa digunakan modal kayak apa, kita kan nak pergi haji, tawakal deh, seluruh tidak ada deh, duduk jalan, tidak boleh, tidak boleh, harus dilakukan. Tapi barangkali kalau kita berangkat, tuan waktu itu tertinggal tidak ada bekal, tidak boleh juga. Ongkos ada dong. Plus kalau ongkos lain haji juga termasuk untuk makan juga di hotel, tempat tinggal, plus segala macam masuk lagi. Tapi kita tidak rumah biasa. Istri baca buku pemerintah, anak buku sekolah, buku biaya, buku dari bapak-bapak, ini harus disiapkan. Orang-orang yang punya tanggung jawab kita selalu menafkahnya harus disiapkan selama pengaji kita berangkat haji. Berangkat beras haji. Berangkat datang awal bulan bayar haji. Pembantu rumah tangga dan pak. Apa yang kebutuhan yang memang kebutuhan pokok tidak terpenuhi, maka orang tidak jaga buat kita ini. Jangan maksud kita hutang. Untuk cicilan hutang boleh, apalagi untuk ongkos hajinya yang tahan hutang. Haji pak, apalagi uang, jadi banyak uang, jual kalangan. Berangkat uang, kalangan uang, balik uang, tapi itu hutang dan banyak juga berbuka. Makna istiqomah juga duit ada, bekal ada, bekal rumah ada, kesehatan barang. Kalau memang kita difonis dokter tidak bisa untuk melakukan perjalanan jauh karena kita penyakit A, B, C, D, maka kita tidak usah maksud di. Kalau sampai kita mengalami suatu insiden kecelakaan atau sampai maaf sudah jauh jangan pak, apalagi jangan turun rumah. Kalau naik pesawat, kalau naik khawatir, jadi kenapa? Apa? Di hari. Kalau mati itu syahid, tidak syahid pak. Mati sendiri, mati syahid. Kenapa Allah yang maksud kamu? Maka itu hari dua sehat. Cuma jangan kita sehat, jangan sakit. Memang sakitnya tidak mampu. Ketinggian itu membuat kita stres. Naik pesawat itu tidak sanggup, beli kapal bulan-bulan. Berarti orang ini tidak mampu. Apalagi kalau sakit yang sudah tahu menulis jangan. Perjalanan itu jauh, perjalanan itu capek, bapak tidak kuat kondisi bapak bla. Mau bawa anak itu mau dan bapak ambil kelas, bapak mau berjalan, Allah ada ikhlas. Jangan jalan Tuhan. Meninggal jalan yang tidak pernah sorry, tidak dapat. Bahkan kita bisa terjadi sebelumnya. Kenapa? Mendolimi diri. Kemudian termasuk istiqomah di kategori yang makna mampu duit ada, bekal ada, badan sehat. Izin di sini sifatnya boleh jadi makna itu adalah jadi dari pemerintah Saudi menjadi visa, ada visa. Bahkan jangan bisa jangan maksud ini, jangan maksud ini dilihat tanpa ada bersama pak. Kayak kita, kalau kita tahan dulu bisa, Allah tidak akan menurut kita kalau memang kita sampai ini tidak cepat, gara-gara bisa.
Termasuk ayat di sini kalau kita sebagai anak ada waktu izin dari orang tua. Waktu itu lagi ini bukan boleh ada bisa saudara perjalanan mana. Jangan berangkat. Kalau orang tua tidak ini, apa dia yang berlalu dulu sama kita. Termasuk lagi yang perlu dipahami seorang perempuan. Harus ada izin dari suami. Ini ada orang, Masya Allah, perempuan ini sudah menanti. Dia memang orang tahu berangkat ke atas 10 tahun lagi sama anak ini. Kebetulan bapaknya baru jual tanah di pusat kota, dapat duit sekian. Lalu bapaknya dari ngajikan juga sama anak-anak dia, masalah berjalan dengan ONK Super Plus. Agar tiket aku jalan itu bayar aku 2 juta bisa. Termasuk ini bapak itu, emak itu, dulu juga sama dia, tak berangkat kali. Dijirannya, masa berangkat dulu, dari penyelam orang yang itu sama kalau berangkat, kita berangkat kita lagi. Oh Allah, aku nak berangkat sekarang, saya nak berangkat sama bapak aku, wanita suara berapa? Suara berapa lagi yang nak berangkat sama bapak aku, bapak nangis lah. Bapak lagi yang nak berangkat sama bapak aku, sama bapak aku. Berarti kalau kebanyakan kita menggunakan kembali, apalagi makhluk kata kita yang sama aku, itu hanya tidak lama itu sama kalau kali. Apa boleh mulai dulu anak itu bukan sama memang sama anak membuat duit. Sampai itu sudah diizinkan dengan terpaksa dalam mana tak diizinkan. Bapak tidak bukan kita waktu waktu bagaimana nangis tak dihukum Allah ini suami sudah rumah syariat yang itu walaupun bapak ada yang lain laki dari hidup kuat tak kuat